Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam motivasi hari ini. Dan hari ini saya akan berbicara bahwa hanya ada dua jalan. Sekali lagi, hanya ada dua jalan. Dan perhatikan cara memilihnya. Kita baca dulu ayat Alkitab di dalam Matius pasal ke-7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, dari bacaan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali Yesus menggambarkan bahwa manusia bebas untuk memilih. Sekali lagi, manusia bebas untuk memilih. Tetapi manusia harus memilih. Apa yang saya maksud adalah hanya ada dua jalan. Bicara keselamatan itu bukan pilihan ganda. Manusia harus memilih. Nah, saudara, bagaimana cara memilih jalan tersebut? Yang pertama, Alkitab tadi jelas mengatakan, pilihan akan dimulai dari pintu yang lebar, kedua, dari pintu yang sempit. Yang ketiga, perhatikan akhir atau ujung dari jalan tersebut. Ada ujungnya yang menuju kepada maut, dan yang kedua, ada ujung yang menuju kepada kehidupan. Pertanyaan ketiga, mengapa banyak orang memilih jalan yang salah? Jawabannya, karena jalan yang lebar itu lebih populer. Yang kedua, karena banyak orang mengabaikan tujuan akhir dari jalan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, karena banyak orang tidak memperhatikan apa yang dikatakan Amsal pasal 14. Kita baca Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hal ini diulang kembali, saudara, dalam Amsal 16. Kalau saudara baca Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau sampai dua kali diulangi, berarti hal ini harus kita perhatikan, menjadi warning yang sangat keras. Bahwa perhatikanlah ujung dari jalan tersebut. Nah, saudara, pertanyaan selanjutnya, mengapa sedikit orang yang mendapati jalan yang benar, atau dikatakan tadi jalan yang sempit? Jawabannya, karena jalan yang benar itu diawali dengan pintu yang sempit. Yang kedua, ada syarat untuk masuk melalui pintu tersebut. Artinya, semua orang bisa masuk melalui pintu yang sempit tersebut. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya, saudara harus percaya pada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Yang ketiga, percayalah pada karya Kristus di kayu salib. Yang keempat, yakinlah dan percayalah kuasa darah Yesus. Hanya itu yang bisa mengampuni segala salah dan dosamu. Nah, yang kelima, saudara, kita butuh komitmen hari ini. Yang keenam, butuh hubungan yang terus dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang ketujuh, Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, saya bacakan saudara, adalah barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya hari ini saya mengajar saudara untuk memperhatikan hanya ada dua jalan. Dan saya harap saudara menerima jalan yang sempit, di mana ujungnya adalah kehidupan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi, dalam motivasi hari ini kami diarahkan untuk memilih kehidupan bersama Yesus. Dan kami ingin berkomitmen Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami, masa depan kami, keluarga kami, dan apapun yang disentuh oleh tangan kami dalam takut akan Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Milikilah komitmen dan hubungan yang kekal dengan Kristus. Haleluya, haleluya, amin.